Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi dalam channel Cipriwagung SVD. Injil yang kita renungkan pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini adalah Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Warta Injil hari ini masih tentang kabar sukacita kebangkitan Kristus. Injil Lukas menggambarkan bahwa para rasul atau para murid yang dijumpai oleh Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus bercerita kepada teman-teman mereka tentang peristiwa bagaimana Yesus berjumpa dan mengingatkan mereka akan kehadirannya melalui penjelasan tentang kitab suci, juga ketika memecah-mecahkan roti. Pada saat mereka sedang bercerita, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun Yesus sudah sering kali atau beberapa kali menampakkan diri kepada mereka, para rasul atau para murid tetap terkejut, tetap merasa takut. Dan untuk meyakinkan mereka akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, Ia menunjukkan luka-luka pada tangan dan kakinya, dan juga meminta sesuatu untuk dimakan. Dan Ia memakan ikan untuk menunjukkan bahwa yang hadir di hadapan mereka bukan hantu, tetapi sungguh Yesus yang telah bangkit. Bahkan Ia juga menjelaskan isi kitab suci. Saudara-saudari, rasa takut dan terkejut para murid adalah hal yang manusiawi. Siapa tidak takut dan terkejut ketika berjumpa dengan orang yang telah mati? Mereka juga sedang kecewa karena Yesus yang sebelumnya mereka harapkan sebagai Mesias yang membebaskan mereka telah wafat di kayu salib. Namun demikian, Yesus tetap meyakinkan mereka. Yesus tidak kecewa, tetapi tetap berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh telah menang atas maut dan dosa. Dan Ia terus meyakinkan mereka akan apa yang telah dikatakan oleh kitab suci atau apa yang telah Ia katakan sendiri kepada para murid. Bagi saya, saudara-saudari, warta sukacita kebangkitan Yesus yang diceritakan Lukas menegaskan dua hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan kegenapan dari semua nubuat para nabi. Oleh karena itu, para murid hendaknya percaya pada isi kitab suci dan juga percaya bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah sungguh-sungguh Yesus yang telah menang atas maut dan dosa. Dan hal yang kedua, saudara-saudari terkasih, kemenangan Yesus atas kematian dan dosa itu membawa konsekuensi akan pengampunan dosa semua orang. Itu berarti bahwa murid-murid hendaknya menjadi saksi tentang kebaikan dan kasih Allah itu melalui pengampunan dosa bagi semua orang. Dengan ini, saudara-saudariku terkasih, kita menjadi sadar bahwa kebangkitan Yesus masih merupakan pemenuhan maksud kedatangannya, yakni untuk menyelamatkan umat manusia. Dan titik tolak dari karya penebusan itu adalah kasih. Kasih yang tampak dalam sikap mengampuni, kasih yang tampak dalam sikap memaafkan kesalahan para rasul. Dan pengampunan itulah yang juga menjadi warta sukacita bagi kita semua. Bahwa sikap saling mengampuni bisa mendorong kita untuk makin dekat dengan Tuhan, makin teguh dalam iman, dan makin berani dalam bersaksi. Kesaksian itu adalah kesaksian tentang besarnya kasih Allah. Hanya orang yang mengalami kasih Allah, hanya orang yang pernah mengalami diampuni, sanggup mewartakan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Kita adalah orang-orang yang telah dikasihi, yang telah diampuni oleh Allah. Maka kita jugalah insan yang diutus oleh Kristus untuk mewartakan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Saudara-saudari, buah dari kebangkitan Kristus adalah perdamaian kembali antara kita dan dengan Tuhan. Maka buah dari kebangkitan Kristus itu juga
hendaknya bisa dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bersama yang kita jumpai, yang mengalami kasih, pengampunan, dan perdamaian. Saudara-saudari terkasih, Ia yang telah dikhianati, telah dihukum mati tetap mengasihi kita. Maka marilah kita juga berjuang untuk mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Tuhan memberkatimu.